Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Sebelumnya izinkan saya selaku perwakilan dalam video ini untuk menjelaskan dan mengenai tujuan tugas ujian akhir semester atau UAS mata kuliah manajemen pemasaran jasa pendidikan dengan dosen pengampu Dr. Evita Soraya MPD. Kami dari program studi manajemen pendidikan Fakultas Ilmu Pendidikan Universitas Negeri Jakarta. Saat ini kami semester genap tahun 2024-2025. Kami dari kelompok 8 manajemen pendidikan tahun 2023A. Kami akan membahas mengenai studi kasus 2, yaitu nilai tambah atau sekedar janji yang berjudul evaluasi pengembangan pendidikan karakter di SD Muhammadiyah Pacul dengan kepuasan pelanggan. Sebelum masuk kepada penjelasan, di sini saya akan memperkenalkan anggota dari kelompok, yaitu yang pertama ada Sekar Prabaswara Ayu yang dengan nomor NIM 1103623027, lalu ada Arbiati Soleha dengan NIM 1103623034, lalu dengan saya sendiri Fanihana Novalita dengan NIM 1103623043. Topik pembahasan studi kasus yaitu yang pertama ada pengertian dan tujuan nilai tambah dalam pemasaran jasa pendidikan. Lalu yang kedua ada deskripsi permasalahan, lalu yang ketiga ada analisis permasalahan, lalu yang keempat ada pendekatan atau teori yang digunakan, lalu yang terakhir adalah analisis solusi dan rekomendasi. Baik, yang pertama adalah nilai tambah. Nilai tambah merupakan konsep penting dalam ekonomi dan manajemen yang menggambarkan peningkatan nilai suatu produk atau jasa melalui proses produksi, pengolahan, atau transformasi tertentu. Konsep ini itu mencerminkan kontribusi dan aktivitas ekonomi dalam menciptakan nilai yang lebih tinggi dibandingkan dengan input awal. Lalu yang kedua ialah pengertian nilai tambah dalam konteks pemasaran jasa pendidikan. Nilai tambah ini merujuk pada peningkatan manfaat dan keunggulan yang ditawarkan oleh lembaga pendidikan kepada peserta didik dan pemangku kepentingan lainnya. Lalu yang melampaui layanan pendidikan dasar. Tujuan utama dari penciptaan nilai tambah ini adalah untuk meningkatkan daya saing lembaga pendidikan dan memperkuat citra institusi serta memenuhi ekspektasi konsumen yang semakin kompleks di era digital. Selanjutnya, terdapat beberapa strategi untuk menciptakan nilai tambah pemasaran jasa pendidikan yang disampaikan oleh para ahli, yang diantaranya ialah yang pertama, menurut Istiqomah dan Dewi tahun 2025. Beliau menekankan pentingnya strategi pemasaran jasa pendidikan dalam menarik minat peserta didik. Melalui program dan layanan yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat serta promosi yang efektif, lembaga pendidikan dapat menciptakan nilai tambah yang meningkatkan minat dan partisipasi siswa. Jadi ketika lembaga pendidikan itu bisa mempromosikannya sesuai dengan kebutuhan para siswa atau para media lainnya, lembaga pendidikan tersebut menciptakan nilai tambah yang bisa meningkatkan dan partisipasi para siswa. Lalu yang kedua itu adalah menurut Agustina dan Sapitri tahun 2022. Mereka mengidentifikasi bahwa proses pemasaran jasa pendidikan melibatkan kegiatan manajemen mulai dari perencanaan hingga pengawasan. Dengan mempromosikan produk unggulan dan mengenalkan lembaga kepada pelanggan sesuai dengan keinginan mereka, lembaga pendidikan tersebut itu dapat menciptakan nilai tambah yang meningkatkan loyalitas pelanggan. Jadi ketika suatu jasa pendidikan itu menawarkan sesuai keinginan dan kebutuhan para siswa, otomatis nilai tambah itu bisa meningkatkan loyalitas pelanggan. Jadi pelanggannya itu bisa merekomendasikan jasa pendidikan itu kepada yang lainnya. Lalu yang ketiga itu menurut Fianda et al. Tahun 2022. Strategi pemasaran jasa pendidikan yang efektif dapat meningkatkan loyalitas pelanggan yang terdiri dari siswa dan orang tua, seperti kualitas layanan, kesadaran merek atau brand awareness, dan komunikasi yang berkesinambungan. Berperan penting dalam menciptakan nilai tambah yang berdampak pada kepuasan dan retensi pelanggan. Lalu yang keempat adalah menurut Elvita et al. Tahun 2023. Menunjukkan bahwa penerapan bauran pemasaran jasa pendidikan efektif itu termasuk penentuan jenis produk, kualitas, dan inovasi dapat menarik minat siswa baru. Strategi ini menciptakan nilai tambah yang signifikan bagi lembaga pendidikan dalam meningkatkan daya saing dan menarik minat calon peserta didik.
apabila kualitas dan inovasinya bisa untuk memenuhi para calon peserta didik, maka jasa pendidikan tersebut tuh bakal menjadi daya tarik dan nilai tambah. Baik, berdasarkan kepada 4 ahli yang sudah saya jelaskan, maka dapat disimpulkan bahwa nilai tambah dalam pemasaran jasa pendidikan itu merupakan hasil dari serangkaian strategi manajerial dan pemasaran yang dirancang untuk meningkatkan manfaat dan daya tarik layanan pendidikan bagi konsumen, khususnya siswa dan orang tua. Nah, nilai tambah ini tercipta melalui pengelolaan yang efektif, mulai dari perencanaan hingga pengawasan, promosi produk unggulan yang sesuai dengan kebutuhan pelanggan, peningkatan kualitas layanan, penguatan kesadaran merek, dan komunikasi yang berkelanjutan, serta inovasi dalam penyajian produk pendidikan. Nah, dengan demikian nilai tambah itu tidak hanya meningkatkan kepuasan dan loyalitas pelanggan, tapi juga memperkuat daya saing lembaga pendidikan dalam menarik dan mempertahankan peserta didik. Nilai tambah itu menjadi salah satu indikator keberhasilan strategi pemasaran yang berorientasi pada kebutuhan dan ekspektasi konsumen di sektor pendidikan. Berikut adalah dokumentasi dari SD Muhammadiyah Pacul. Yang pertama ada sedang upacara bendera, lalu yang kedua ada kegiatan mengaji bersama. Selanjutnya ialah deskripsi permasalahan. Program penguatan pendidikan karakter atau yang biasa disebut PPK merupakan bagian integral dari Gerakan Nasional Revolusi Mental atau biasa disebut GNRM yang dirancang untuk membentuk karakter generasi muda Indonesia melalui harmonisasi antara olah hati, olah rasa, dan olahraga dan olah pikir. Namun di SD Muhammadiyah Pacul ini implementasi program tersebut itu masih menghadapi berbagai tantangan yang signifikan. Meskipun urgensi pendidikan karakter semakin tinggi akibat maraknya degradasi moral, etika, dan budi pekerti di kalangan peserta didik, pelaksanaan ini belum mencapai hasil yang optimal. Nah, salah satu permasalahan utamanya adalah keterbatasan sarana dan prasarana pendukung seperti alat peraga, media pembelajaran, dan fasilitas belajar yang memadai. Nah, ketersediaan dana yang ada itu hanya mengandalkan BOS, infak, dan sumbangan alumni membuat keberlangsungan program ini menjadi kurang stabil. Nah, selain itu kompetensi guru terutama dalam penguasaan teknologi informasi dan komunikasi ini juga masih menjadi hambatan yang cukup dihadapi. Lalu beberapa guru senior masih menggunakan pola pengajaran lama yang tidak sejalan dengan kurikulum merdeka yang menekankan pembelajaran yang berpusat pada siswa atau student center, serta pengembangan keterampilan berpikir kritis, kreatif, kolaboratif, dan komunikatif atau 4C. Lalu partisipasi dan kesadaran orang tua juga terhadap pentingnya pendidikan karakter itu juga masih rendah. Nah, hal ini tuh menunjukkan kurangnya sinergi antara pihak sekolah dan keluarga dalam menanamkan nilai karakter pada anak. Selain itu, budaya sekolah yang harusnya menjadi fondasi dalam membentuk perilaku dan sikap masih belum terbangun secara optimal. Nah, situasi ini tuh semakin menimbulkan kekhawatiran bahwa nilai-nilai luhur yang menjadi tujuan utama dari pendidikan karakter itu belum sepenuhnya terinternalisasi dalam diri peserta didik. Oke, jadi selanjutnya saya akan menjelaskan analisis masalah pada studi kasus yang telah dijelaskan oleh rekan saya. Nah, sebelumnya, jadi studi kasus kita ini tentang PPK, yaitu penguatan pendidikan karakter. Nah, PPK itu apa sih? Jadi, PPK itu adalah program dari pemerintah untuk membentuk siswa yang cerdas otaknya tapi juga baik hatinya. Jadi nggak hanya tentang di akademik tapi juga bagaimana siswa tersebut berperilaku, karakter siswa tersebut. Nah, jadi maksudnya di sini itu adalah pemerintah itu ingin membentuk gimana caranya biar siswa itu nggak hanya bisa matematika dan IPA, tapi siswa itu juga diharapkan bisa jujur, disiplin, bertanggung jawab, dan juga peduli terhadap orang lain. Nah, di sini ada analisis masalah yang terjadi pada studi kasus. Yang pertama itu ada keterbatasan fasilitas. Nah, banyak sekolah itu masih belum punya sarana yang mendukung buat pembentukan karakter. Nah, di studi kasus yang ada itu, jadi di sekolah tersebut itu ruang kelasnya itu masih panas dan juga sempit. Lalu nggak ada ruang konseling untuk siswa yang ingin menceritakan tentang bagaimana perkembangan karakternya. Lalu juga media pembelajarannya itu masih kurang yang mendukung seperti video, poster, atau yang lebih menarik gitu. Jadi siswa juga
tidak begitu tertarik untuk belajar hal tersebut. Nah, akibatnya suasana belajar itu nggak mendukung tumbuhnya karakter yang positif. Nah, selanjutnya itu masalah yang terjadi di studi kasus tersebut adalah guru belum siap. Jadi banyak guru di sekolah tersebut itu masih belum mendapatkan pelatihan khusus gimana caranya mengajarkan karakter kepada siswa. Jadi kayak misalnya ada guru matematika itu dia nggak tahu nih gimana ngaitin caranya ngasih tahu materi dengan mengaitkan dengan kejujuran dan juga tanggung jawab. Padahal kan anak-anak itu belajar karakter bukan hanya dari teori ya, tapi juga gimana mereka menerapkannya atau melakukan pembiasaannya. Nah, selanjutnya yang ketiga itu nilai karakter tidak jadi kebiasaan harian. Jadi di sekolah tersebut itu gurunya itu hanya mengajarkan teori tentang bagaimana sih karakter itu, siswa itu harus berkarakter yang kayak gimana, tapi sebatas hanya teori. Jadi setelah belajar tentang materi tersebut keluar lalu tidak dipraktekkan. Nah, padahal karakter itu kan sebagai budaya hidup sehari-hari ya. Jadi kalau misalnya bisa nih di sekolah tersebut setelah belajar lalu diterapkan juga bagaimana karakter yang baik, seperti itu. Pembahasan selanjutnya yaitu pendekatan atau teori yang digunakan. Nah, teori yang digunakan yaitu adalah model CIPP atau konteks, input, proses, dan produk. Nah, model ini menitik beratkan pada 4 komponen utama yaitu latar belakang, terus ada sumber daya yang digunakan, pelaksanaan kegiatan, dan hasil yang dicapai. Nah, pendekatan ini tidak dimaksudkan untuk membuktikan benar atau salahnya suatu program, melainkan untuk memberikan masukan demi perbaikan dan pengembangan program secara berkelanjutan. Nah, ini menurut Widoyoko tahun 2017 dalam Santika tahun 2025. Selanjutnya adalah model CIPP dalam studi kasus. Nah, program penguatan karakter di SD Muhammadiyah Pacul melalui model evaluasi CIPP menggunakan 4 aspek utama. Yang pertama adalah konteks. Nah, program sejalan dengan visi sekolah dan kebutuhan lokal. Nah, kekurangannya itu namun belum sepenuhnya menyesuaikan dengan kondisi lapangan. Nah, yang kedua itu adalah input, yaitu ketersediaan sumber daya manusia dan sarana yang masih terbatas, yang menghambat optimalisasi pelaksanaan program. Lalu yang ketiga ada proses, yaitu implementasi program yang belum berjalan dengan konsisten, khususnya dalam mengintegrasikan pendidikan karakter dalam seluruh kegiatan belajar mengajar. Lalu yang keempat yaitu adalah produk. Nah, produk ini adalah hasil program yang menunjukkan peningkatan pengetahuan nilai karakter, tetapi tidak diimbangi dengan perubahan perilaku yang signifikan. Oke, selanjutnya itu ada karena tadi sudah dijelaskan tentang analisis masalah yang terjadi pada studi kasus tersebut. Selanjutnya ini saya akan memberikan alternatif solusi untuk sekolah tersebut. Jadi yang pertama itu sekolah itu bisa melakukan adanya pelatihan atau workshop yang berkala untuk guru gitu. Gimana caranya guru itu bisa mengintegrasikan nilai karakter dalam semua mata pelajaran. Lalu juga bisa diberikan pelatihan kepada guru untuk melakukan pemanfaatan teknologi dalam pembelajaran, seperti misalnya membuat konten pembelajaran digital yang menjelaskan tentang bagaimana berkarakter yang baik. Misalnya contohnya ada seorang guru bahasa Indonesia nih, dia bisa membuat video cerita pendek yang mengandung nilai tanggung jawab, lalu ditonton dan didiskusikan bersama siswa di kelas. Nah, yang selanjutnya itu solusi yang kedua ada penguatan sarana dan prasarana. Nah, setelah gurunya diberikan pelatihan dan juga workshop, nah selanjutnya sekolah juga perlu meningkatkan sarana dan prasarana yang mendukung, karena fasilitas yang baik itu bisa menciptakan suasana belajar yang nyaman dan kondusif untuk pembentukan karakter. Nah, sekolah itu bisa ngapain sih buat menguatkan sarana dan prasarana ini? Jadi sekolah itu bisa mengoptimalkan anggaran pendidikan dan juga bisa kerjasama nih misalnya sama pihak ketiga atau perusahaan yang bisa membantu menyediakan fasilitas. Lalu solusi yang selanjutnya itu bisa membangun budaya sekolah yang konsisten. Jadi membangun budaya sekolah yang benar-benar hidup itu bakalan ngedukung karakter siswa. Jadi maksudnya itu nggak hanya diajarkan secara teori tapi juga dilakukan setiap hari. Nah, bagaimana caranya? Misalnya guru itu memberikan materi tentang kegiatan rutin dan berdoa. Nah, itu bisa diterapkan setiap harinya. Misalnya di sebelum kelas kita melakukan yang namanya berdoa, atau kita ada piket kebersihan, dan juga ada program-program lain. Lalu juga kita memberikan
contoh nyata gitu kepada murid-murid yang diajarkan bagaimana karakter yang baik gitu. Contohnya misalnya guru itu bisa datang tepat waktu dan juga bisa menyapa siswa, lalu juga kepala sekolah nih bisa memuji siswa atau memberikan apresiasi siswa. Jadi pembelajarannya itu nggak hanya di dalam kelas teori dan setelah keluar itu hilang gitu aja, tapi bisa diterapkan juga oleh siswanya, yang dimana itu akan lebih mudah untuk membangun karakter siswa tersebut. Seperti itu. Baik, izinkan kami membacakan kesimpulan dari studi kasus ini, yaitu SD Muhammadiyah Pacul menjanjikan pendidikan karakter unggulan, namun implementasinya ternyata belum mencerminkan nilai tambah yang nyata. Dan keterbatasan sarana, kompetensi guru, dan kurangnya sinergi dengan orang tua menimbulkan kesenjangan antara janji sekolah dan pengalaman siswa. Untuk menjembatani gap ini, sekolah perlu meningkatkan pelatihan guru, memperkuat fasilitas pendukung, membangun budaya sekolah yang konsisten, serta mempererat kolaborasi dengan orang tua dan masyarakat. Sekian penjelasan dari studi kasus kelompok 8, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.